Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat KR sekalian, kita akan membahas satu anggapan atau membalas satu anggapan sebagian saudara kita yang belum paham mengenai kesibukan ataupun mengenai metode cara dakwah cara dakwah yang dimulai ataupun yang dipelopori oleh Syekh Maulana Ilyas rahimahullahu taala yang berasal dari India. Nah, ada sebagian orang yang berpendapat bahwasannya tidak perlulah kamu keluar dari kampungmu, tidak perlulah kamu meninggalkan keluargamu. Cukuplah memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, tidak perlu keluar untuk mendakwakan agama, untuk memperbaiki orang lain. Nah, dia menambahkan keluarga saja belum benar, mau meninggalkan keluarga untuk memperbaiki orang lain. Perbaiki dulu keluargamu. Nah, barulah keluar untuk memperbaiki orang lain. Keluarga sendiri saja belum betul, kok mau memperbaiki orang lain. Nah, ini akan saya bahas beberapa ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjelaskan mengenai pentingnya usaha dakwah, pentingnya mengajak perbaikan diri, memperbaiki keluarga, diri sendiri terutama, kemudian keluarga, bahkan kerabat, kemudian orang-orang kampung kita dan orang-orang yang ada di luar kampung. Dan metode dakwah yang dipelopori oleh Syekh Maulana Ilyas, beliau tidak keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah. Itu semua ada dalil-dalilnya, hanya saja kita yang kurang memahaminya. Saya akan membawakan beberapa ayat dari kitab tafsir. Sebagian orang hanya berpandangan mengenai ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu memang benar, kita tidak memungkiri kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Akan tetapi ada juga ayat lain, wa'angdzir ashiratakal aqrabin. Kita akan membahas, pertama kita akan membahas mengenai ayat wa'angdzir ashiratakal aqrabin. Kalau ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu sudah mafhum, kita semua memahami bahwasanya kita berkewajiban untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Nah, kemudian ada ayat berikutnya yang menerangkan kita diperintahkan juga untuk menyampaikan untuk memperingatkan keluarga kita, kerabat kita dari api neraka, ataupun memperingatkan mengenai perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam surat Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, keluargamu, yang kerabat dekat ini. Nah, siapa yang dimaksud di sini adalah wahum Banu Hashim wa Banul Muthalib. Yang dimaksud adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, ini diperintahkan juga kita untuk memperingatkan ataupun mendakwakan, saling mengingatkan kepada kerabat dekat kita. Jadi diri kita, kemudian keluarga kita, jadi anfusakum wa ahlikum naro, itu yang dimaksud para mufassir. Siapa yang dimaksud dari ahl di situ? Ahlun di situ adalah anak-anak dan istri. Jadi istri dan anak. Nah, jadi diri kita ku anfusakum, pertama diri kita sudah, kemudian wa ahlikum, istri dan anak. Kemudian sekarang ada perintah Allah lagi, wa anzir ashiratakal aqrabin, untuk mengingatkan kerabat dekat kita. Nah, sudah.
Kemudian ada lagi perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam' la raiba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi ini semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an. Nah, permasalahannya kita sekarang hanya memilih yang enak-enak saja. Padahal semua ayat-ayat Al-Qur'an ada tuntutannya. Apa tuntutannya? Ya kita diperintahkan untuk mengamalkan dan menyampaikan ayat Al-Qur'an itu. Jadi jangan hanya mengamalkan sebagian kemudian melalaikan yang lain. Bolehlah kalau hanya mengamalkan sebagian kemudian belum bisa mengamalkan yang lain. Jangan ada kata memungkiri apalagi menghalangi orang-orang yang ingin mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Yang itu satu kesatuan dari Al-Quran. Nah, jadi dalam surah Asy-Syura ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nah, kembali lagi untuk memahami ayat, jangan kita cuman membaca terjemahannya saja, tapi kita pun melihat bagaimana pandangan-pandangan para mufassirin. Nah, begitu juga kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab untuk memberikan peringatan kepada orang Mekah. Ummal Qura di sini adalah orang Mekah. Wa man haulaha, dan orang-orang yang ada di sekitar Mekah. Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi, dan memperingatkan manusia tentang adanya hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan sebagian akan masuk surga dan sebagian akan masuk neraka. Nah, kita akan membaca tafsirnya. Apa yang dimaksud dari ayat itu? Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kenapa dengan menggunakan bahasa Arab? Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kepada bangsa Arab. Nah, sehingga Al-Quran pun disesuaikan menurut orang yang didakwai, menurut orang yang diberikan peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya untuk memberi peringatan kepada Ummal Qura. Yang dimaksud di sini adalah kota Mekah. Sumiyat bidzalika li'annaha awwalu baladin khalaqahallahu wa syarrafa. Dinamakan Ummal Qura. Kenapa Mekah itu dinamakan Ummal Qura? Karena Mekah ini adalah satu pertama kali kota yang Allah ciptakan dan Allah muliakan. Walidza bu'itsalaha aslul khalqi wa asyrafuhum. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya, kepada kota Mekah, yaitu orang yang paling mulia, dan orang yang paling mulia yaitu wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man haulaha. Jadi di samping beliau diperintahkan untuk mendakwai ya, mengajak, memberi peringatan kepada orang-orang Mekah, ya, Ummal Qura ketika itu yaitu orang-orang kafir Quraisy. Nah, maka Allah juga memerintahkan untuk memberi peringatan kepada waman haulaha, orang-orang masyarakat yang ada di sekitar Mekah. Ai min kulli jihatin, jadi seluruh arah, baik barat, utara, timur, selatan, semua diperintahkan untuk menyampaikan agama. Fahuwa mab'usun li sa'iri ahlil ard. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi li sa'iri ahlil ard, untuk semua orang yang ada di muka bumi. Balu ahlus sama, bahkan di
makhluk-makhluk yang ada di langit pula. Wa inna maqtasaru 'alal ingzar. Nah, mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk memberi peringatan, tidak memberi kabar gembira. Nah, wa in kana mab'utsan bil bisyarati aidha, walaupun beliau juga diutus untuk memberikan kabar gembira, ya. Liannahu fi dzalikal waqti lam yakun mahalun lil busyra, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, jadi ingat ayat ini turun di kota Mekah, dan di Mekah ketika itu belum ada yang namanya peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, sehingga metode dakwah ketika itu ya dari orang ke orang, metode sembunyi dari orang ke orang, mengajak saudara, mengajak kerabat, mengajak masyarakat mengenal Allah, memeluk agama Islam. Jadi bukan dengan cara peperangan, nah, melainkan dengan cara dakwah, dengan cara mengajak. Nah, lianna fi dzalikal waqti lam yakun mahanul busra, ketika itu tidak ada tempat untuk diberikan kabar gembira. Li'annal khalqa fi dzalikal waqti kufarun, karena seluruh makhluk atau orang-orang di muka bumi ketika itu adalah orang-orang kafir, sehingga pantasnya ketika itu adalah memberikan peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dan dakwahnya itu, sebagaimana kita tadi baca, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah ayat-ayat Makkiyah. Sebagaimana kita ketahui, surah-surah yang turun di kota Mekah itu belum ada yang perintah untuk perang, belum ada perintah untuk membunuh ketika tidak mau diajak masuk Islam. Oleh sebab itu metode dakwahnya yaitu dengan mengajak. Nah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam disuruh memperingatkan kepada kerabatnya. Kemudian ditungzira umal qura wa man haulaha. Nabi pun diperintahkan untuk memperingatkan masyarakat yang ada di kota Mekah, di tempat beliau tinggal, dan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Pertanyaannya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar dalam sejarah, dalam tarikh mana saja, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendakwakan agama, mengajak orang untuk memeluk Islam, tawaran dakwah di mana-mana ditolak, akhirnya beliau pergi ke Taif. Beliau pergi ke Taif guna apa? Guna mengajak orang-orang Taif untuk mengamalkan masuk Islam. Nah, pertanyaannya, ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam belum memperbaiki seluruh orang yang ada di kota itu. Di Mekah itu belum bagus ketika itu. Akhirnya beliau pergi ke Taif untuk mendakwakan agama. Nah, seandainya benar sebagaimana yang Anda katakan di awal tadi, hendaknya kita memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang di sekitar kita saja, tidak perlu keluar kota. Niscaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak perlu keluar kota, nah, untuk mendakwakan agama ini. Tapi buktinya apa? Walaupun dalam keadaan yang belum baik di kota Mekah, tapi Nabi terus keluar untuk mendakwakan agama. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Perintah Allah itu untuk diri kita, keluarga kita, perbaikan untuk kerabat, perbaikan untuk orang kota kita, tempat kita tinggal. Dan kita jangan lupa, Nabi juga diperintahkan untuk mendakwakan Islam, mendakwakan agama, memberikan peringatan kepada orang-orang yang di luar kotanya. Nah, kita pun demikian. Metode dakwah kita, di samping perbaikan untuk diri kita, perbaikan untuk keluarga kita, anak istri kita, perbaikan untuk tetangga kita, kerabat kita, tetangga kita. Kemudian kita pun harus meluangkan waktu sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dulu meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke luar kampung kita. Itu metode dakwah yang dipelopori oleh Syekh Maulana Ilyas, dan itu tidak keluar dari koridor sunnah, koridor Al-Quran. Nah, oleh sebab itu marilah sama-sama kita membantu, ya,
alhamdulillah yang sudah memiliki waktu, kesempatan untuk mendakwakan agama keluar dari kampungnya. Hendaknya orang yang menerima, orang yang berada di kampung tempat jamaah itu datang, membantu berjalannya suksesnya jamaah. Jangan malah membuat satu permasalahan, mengusir, nauzubillah, apalagi mengusir jamaah. Nah, apalagi tidak senang dengan jamaah, memfitnah jamaah. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Toh dari golongan apa saja, ormas mana saja, kalau memang di situ ada kebaikannya, ya, di situ ada jamaah, di situ ada orang yang mengajak ke masjid, itu adalah suatu kebaikan. Maka kita mensupport, kalau bisa kita ikut, ya. Kalau minimalnya tidak, kita belum memiliki waktu ataupun belum kuat, belum bisa, belum berani dan lain sebagainya, ya kita mendukung mereka dengan kita membuat satu pemahaman yang benar kepada masyarakat, terutama untuk orang-orang alim di daerah tersebut. Jangan membuat rusuh sehingga orang-orang kampung tidak senang dengan jamaah, yang jamaah itu tujuannya adalah untuk mengajak orang-orang ke masjid, mengajak orang-orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi permasalahan yang sering kita dengar, bahwasannya sering kita dengar, mengapa itu jamaah tabligh kok yang ceramah itu tidak pandai, yang ceramah itu tidak paham mengenai agama, baru mengenal agama sebentar sudah ceramah, ya. Nah, ya bahasa kasarnya orang tabligh ini goblok-goblok lah, bahasa kasarnya seperti itu, ya, dalam tanda kutip, ya. Orang tabligh ini nggak berilmu, ya, nggak pesantren, nggak lulusan sana, sudah ceramah sana sini. Nah, ini sering kita dengar di perbincangan masyarakat awam ataupun masyarakat yang sudah belajar agama, tapi yang belum paham mengenai jamaah ini. Maka kita jawab sekarang dengan logika akal sehat, ya. Ketika ada seorang ibu, dia sedang kehausan, ingin merenggang nyawa. Sedangkan seorang ibu ini memiliki putra maupun putri yang banyak, memiliki anak yang banyak. Akan tetapi anaknya ini, mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing, larut dengan kesibukannya masing-masing. Ada yang kerja di bengkel, sibuk dengan bengkelnya, sibuk dengan sawahnya, sibuk dengan muridnya, sibuk dengan lain sebagainya. Nah, akan tetapi ketika ibunya tengah kehausan, merenggang nyawa, ingin meminta segelas air minum, maka dengan tergopoh-gopoh seorang anak, ya, anak kecil, seorang anaknya yang masih kecil, yang baru berumur 1 tahun lebih lah, yang jalan dengan sempoyongan, tidak bisa jalan dengan sempurna. Akhirnya dia membawakan air kepada ibunya. Dengan susah payah dia mendatangi ibunya untuk memberikan segelas air minum. Di tengah jalan airnya jatuh tumpah, dikarenakan memang anak kecil belum bisa jalan dengan baik. Maka dari cerita ini siapa yang kita salahkan? Apakah anak kecil itu yang kita salahkan? Dia sudah berusaha memberikan air minum kepada ibunya? Ataukah anak-anak yang lain kita salahkan? Kenapa dia tidak memberikan air minum kepada ibunya? Nah, bisa kita simpulkan sendiri. Begitulah keadaan umat Islam saat ini. Orang-orang pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Bahkan orang alim sendiri mereka sibuk dengan pesantrennya ataupun dengan murid-muridnya. Padahal orang yang tidak paham mengenai agama lebih banyak di luar daripada orang yang di pondok pesantren misalnya. Misalnya di pondok pesantren ataupun orang yang memiliki ilmu, memiliki murid, ya paling muridnya 1.000, 2.000, 3.000. Tapi di luar sana jutaan manusia belum paham terhadap agama. Jutaan manusia belum mengenal Allah dengan benar.
Nah, ataupun dia tidak memiliki santri misalnya, tapi dia memiliki majelis-majelis kajian. Nah, jadi banyak ulama-ulama ya, banyak orang alim yang sudah bagus, kita sudah mensupport, alhamdulillah, syukur kita dengan kehadiran mereka para ulama yang memiliki santri, yang mengajar di madrasah. Kan tapi tidak lupa pula banyak tanggung jawab kita sebagai orang alim ya, tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita semua yang merasa diri sebagai orang alim, yaitu untuk memperkenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya justru lebih banyak di luar pesantren kita, di luar madrasah kita, di luar kampung kita. Maka dengan hadirnya para jamaah tabligh ini yang baru tobat lah istilahnya ya, yang baru hijrah ya, yang baru faham agama, belajar untuk menyampaikan apa yang dia faham, belajar menyampaikan apa yang dia tahu. Ya, mengenai pentingnya sholat, mengenai pentingnya iman, mengenai pentingnya amal, mengenai hari akhirat. Nah, mereka belajar menyampaikan. Berhubung para ustadz, para ulama ya, belum bisa bergabung dengan jamaah ini, akhirnya mau tidak mau mereka terpaksa ya. Jadi jamaah tabligh ini jamaah terpaksa karena para ulamanya, para orang alimnya belum ikut serta untuk gabung mengajarkan jamaah ini terhadap agama. Nah, maka di pesantren-pesantren, di pondok-pondok yang sudah mengambil usaha ini, yang sudah membuat metode atau program mengenai khurut 3 hari, 40 hari, dan seterusnya ini, menganjurkan hendaknya setiap jamaah, ini yang perlu kita pahami sekalian, setiap jamaah itu hendaknya ada orang yang hafiz Qur'annya. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan ketika siapa tahu mendatangi suatu masjid, suatu musola, imamnya uzur, ya, tidak menjadi imam, akhirnya jamaah berani untuk menjadi imam. Jadi tidak sembarangan orang jadi imam. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya setiap jamaah ini ada ulamanya, ada orang alimnya yang mengerti masalah hukum-hukum agama, sehingga ketika ada masyarakat yang bertanya hukum ini, maka dipersilakan orang alim yang menjawabnya, ustadznya yang menjawabnya. Jadi tidak sembarangan jamaah ini dikirim. Nah, walaupun banyak juga jamaah-jamaah yang tidak ada orang alimnya, tidak ada hafiz Qur'annya, yaitu tadi, karena memang keterbatasan orang alim dan keterbatasan para hafiz Qur'an, sehingga mereka mau tidak mau belajar untuk menyampaikan agama. Jadi ya bila ada kurangnya, bila ada salahnya, namanya manusia banyak salahnya, nah itulah perlunya kita saling bantu-membantu. Para ulama, para ustadz mengajari kita yang menjalankan dakwah 3 hari, 40 hari, dan seterusnya. Nah, mensupport kita, membimbing kita bila ada salahnya, diperbaiki dengan hikmah, sehingga kita memiliki penambahan ilmu, memiliki pemahaman-pemahaman yang baru, pemahaman-pemahaman yang benar terhadap Al-Quran maupun hadis yang kita sampaikan kepada umat, sehingga tidak menyesatkan orang-orang yang kita datangi. Nah, itulah pentingnya para ulama, orang awam, guru, petani, pejabat, orang miskin, orang kaya gabung jadi satu. Apa tujuannya? Menyebarkan Islam, menyampaikan agama kepada seluruh kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang yang di luar Islam, sehingga mereka masuk Islam dan bergabung dengan kita. Insya Allah sebagaimana ayat yang kita baca tadi, fariqum fil jannah wa fariqum fis-sa'ir. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk memberikan peringatan kepada umal qura wa man haulaha, maka terakhir Allah berikan keterangan fariqum fil jannah wa fariqum fis-sa'ir. Sebagian masuk surga, sebagian akan masuk
neraka. Maknanya sebagian mesti menerima peringatan Nabi, sebagian tidak menerima. Itulah dakwah yang dibawa oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sebagian mesti menerima, sebagian mesti menolak. Mesti ada yang menerima dan mesti ada yang menolak. Oleh sebab itu kita jangan berhenti kalau ada yang menolak dan jangan pula bangga kalau ada yang menerima. Kenapa? Karena innaka la tahdi man ahbabta. Kita tidak bisa memberikan hidayah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau alhamdulillah sebab kita orang mendapatkan hidayah, mereka mengamalkan agama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita jangan bangga, kita jangan sombong. Karena itu bukan sebab kita, itu murni Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah. Begitu pula ketika ada orang yang menentang, orang yang menghina, orang yang mencaci kita, cacian mereka tidak seberapa dibandingkan yang diperoleh oleh yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita berjuang bersama sesuai apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan Hadis, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita dan kepada kaum muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, wangsurhum nasran aziza, waftah lahum fathan qariban mubina. Allahumma ayyidhum bita'yidin min indik. Allahumma ja'alhum min kulli dhikin kharaja wa makhraja. Allahumma wahhid sufufahum wajma' kalimatahum ya akramal akramin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat KR sekalian, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa terus di channel ini, insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.